Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia serta hidayahnya yang telah Allah berikan kepada kita. Sampai dengan saat ini Allah masih memberikan kepada kita yaitu dua kebahagiaan, yaitu sehat jasmani kita, sehat rohani kita, untuk sama-sama kita bisa hadir di rumah Allah ini dalam rangka kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah itu pasti Allah janjikan kepada kita di yaumil mahsyar kelak. Apa yang telah kita buat yang terbaik itu adalah untuk diri kita sendiri. Dan apa pula yang kita buat tidak baik juga sendiri. Ya, mudah-mudahan Allah akan memberikan kelapangan, memberikan kelonggaran untuk kita tidak terjerumus ke dalam dunia yang kurang baik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ya kebetulan alhamdulillah kita sudah berpuasa lebih kurang 11 hari ya. Ya 11 hari alhamdulillah. Mudah-mudahan puasa kita sampai semua. Jadi kalau puasa ini sebenarnya nggak perlu kita ragukan lagi. Di dalam dunia kesehatan itu tidak perlu kita ragu lagi bahwa puasa ini adalah satu hal yang bisa kita kerjakan adalah untuk memperbaiki diri, baik secara psikis maupun psikologis, baik secara fisik maupun secara mental. Demikian sebagaimana kita ketahui bahwa baru-baru ya sudah cukup lama lah, tahun 30-an dulu diadakan penelitian, diberikan puasa kepada tikus-tikus putih. Ternyata yang diberi puasa, yang tidak diberi puasa hidupnya beda. Yang diberi puasa hidupnya lebih lama. Ya, yang tidak diberi puasa, yang yang kita lihat umurnya itu biasanya 1,5 tahun, tapi ini sudah melebihi 3 tahun umurnya yang diberi puasa. Ini ahli di Amerika itu bahwa memang puasa ini tidak bisa lagi dikatakan itu perbuatan yang tidak bermanfaat, tidak berguna bagi tubuh manusia. Jadi berpuasa itu sangat berguna bagi tubuh kita. Kalau masuk ke rumah sakit pun mau dioperasi juga puasa. Kenapa dipuasa? Supaya tidak darah semuanya nanti keluar, tidak memancar darah, untuk menghambat sedikit kekurangan darah. Jadi oleh karena itu puasa itu sangat penting di rumah sakit. Kemudian apalagi di bulan suci Ramadan ini kita berpuasa. Gak ada orang yang berpuasa itu sakit, gak ada orang yang berpuasa itu mati meninggal, gak ada. Jadi oleh karena itu puasa itu memang yang merupakan anjuran dari Rasulullah SAW. Kalau mau sehat, puasa kamu, kata Rasulullah. Kalau mau sehat, puasa kamu. Insyaallah kalau kita puasa akan sehat. Kemudian saya punya catatan ini, tentunya puasa sebagai zakat tubuh katanya. Itu ada teorinya seperti itu. Segala sesuatu menuntut dikeluarkannya zakatnya, baik harta, ilmu, hadis pun yang kita miliki itu harus kita keluar zakat. Kemudian rumah, kemudian mobil, tubuh dan sebagainya. Zakat harta adalah mengeluarkan sebahagian dari harta kita, yaitu 2,5% dari harta kita sampai dengan 20% untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi oleh karena itu kalau kita memiliki harta, ya tentunya kita harus keluarkan hak orang lain di situ.
Kemudian ada zakat ilmu. Zakat ilmu adalah mendakwahkan ilmu itu kepada orang lain. Zakat mempelajari hadis adalah mengamalkannya walaupun hanya sekali. Jadi oleh karena itu zakat ini sangat penting. Adapun zakat rumah ialah itu merenovasi. Itu zakat rumah 5 tahun, 10 tahun sekali perlu kita renovasi atau mengecatnya paling tidak. Zakat kolam adalah menguras dan membersihkan. Kemudian zakat mobil adalah diservis dan dioperasi, direparasi. Sedangkan zakat tubuh adalah berpuasa, diet dan berpantang untuknya. Jadi oleh karena itu ada istilahnya di dalam ilmu gizi itu berpuasa, diet ya. Jadi tahan tidak banyak makan, itu perlu. Apalagi orang-orang yang memang mungkin boleh dicoba, mereka-mereka atau kita-kita yang memiliki diabetes mellitus, penyakit kencing manis. Coba makan nasi, tidak makan nasi malam. Bagaimana keadaan kita, tubuh kita mengeluarkan dari dalam tubuh kita. Kadang-kala kalau orang DM kalau banyak makan malam itu kencing sampai 5 kali. 6 demui. Sampai 5 kali itu kencing saja terus. Jadi oleh karena itu, karena nasi itu mengandung banyak glukosa, jadi oleh karena itu di dalam tubuh kita makan glukosa yang kita makan itu masuk dalam tubuh, masuk di dalam lambung, usus 12 jari, usus halus, kemudian dibawa ke hati. Di hati itu diproses. Glukosa dirubah menjadi glikogen itu di dalam hati. Nah, itulah yang menjadi glikogen itulah yang tapi di hati tidak mampu memproses glukosa menjadi glikogen karena tidak ada insulin. Insulinnya ada di dalam pulau Langerhans itu. Jadi begitu gula sampai ke hati, lalu insulinnya keluar, lalu dirubahlah dia menjadi glikogen. Glikogen itulah yang akan beredar dalam darah, akan disimpan dalam darah. Tetapi kalau gula langsung disimpan dalam darah, nah ini berbahaya bagi tubuh kita. Bagi kuman-kuman suka hidup di dalam darah itu. Makanya kalau ada orang sakit kencing manis yang sudah luka besar-besar itu, yang sudah luka nggak sembuh-sembuh, itu karena ada kuman di dalam itu. Jadi harus kita hilangkan glukosa dulu. Jadi oleh karena itu ya obat-obat ya sekarang berbagai macam ada obat ya. Jadi obat itu yang dimakan adalah untuk mengurangi glukosa di dalam beredar dalam darah. Jadi oleh karena itu pada orang-orang yang diabetes mellitus ini adalah glukosanya beredar di dalam darah banyak. Kemudian karena ketidakmampuan memproduksi insulin di dalam pulau Langerhans itu, jadi tidak mampu dia merubah glukosa menjadi glikogen. Jadi ini barangkali yang perlu kita pikirkan sebagai zakat tubuh. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya segala sesuatu ada zakatnya, dan zakat tubuh adalah puasa. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Zakat menurut bahasa berarti suci, subur, berkah, bagus, terpuji atau meningkat dan berkembang. Sesuai dengan arti ini, yaitu segala sesuatu yang telah dikeluarkan zakatnya maka akan menjadi suci, akan menjadi subur, akan menjadi berkah. Jadi oleh karena itu kalau kita sudah mengeluarkan zakat dengan cara kita berpuasa, tentunya akan memberikan dampak kepada tubuh kita, kepada jasmani kita. Kemudian tubuh misalnya bila telah dizakati dengan puasa, maka tubuh akan menjadi sehat, bersih, akan menjadi bagus, akan menjadi berseri-seri dan indah karena puasa, meningkatkan daya serap makanan, menyeimbangkan kadar asam basa dan di dalam tubuh, meningkatkan fungsi organ reproduksi, meremajakan sel-sel tubuh dan membuat kulit lebih sehat. Ini juga penting untuk meremajakan sel-sel tubuh, karena sel itu ada yang telah tua,
Jadi kalau memang kita berpuasa, dia akan keluar. Jadi tidak ada di dalam tubuh kita. Kemudian juga perlu kita pikirkan bagaimana meningkatkan daya serap makanan. Jadi berdasarkan ilmu gizi, orang umumnya hanya dapat menyerap gizi sebanyak 35% dari gizi yang kita makan, yang dikonsumsikan. Dengan berpuasa, penyerapan gizi itu dapat meningkatkan 85% rupanya. Jadi dengan kita berpuasa, gizi dalam tubuh kita diserap semua 85%, sudah hampir 100%. Kemudian juga pada waktu berpuasa, saat kita berpuasa, pencernaan kita itu beristirahat selama lebih kurang 6 jam. Jadi kalau kita berpuasa ini di negeri kita ini, kita pencernaan kita diistirahat lebih daripada 6 jam. Kemudian ada di daerah-daerah tertentu ada yang puasanya juga lebih panjang dibandingkan dengan kita. Jadi oleh karena itu seperti di daerah Inggris sana itu, Aucklandnya sana itu puasanya lebih lama dibandingkan dengan kita. Yang kan kita 13 jam aja. Jadi kalau di sana lebih mungkin daripada 16 jam sampai dengan 20 jam. Kemudian menyeimbangkan kadar asam basa di dalam tubuh. Jadi menurut ilmu tubuh, perbandingan zat kimia yang bersifat alkali dan bersifat asam di dalam tubuh manusia itu harus seimbang dengan menjalani puasa. Zakat-zakat yang bersifat asam di dalam darah itu akan dapat dikurangi dan dijaga agar sifat alkalinya tetap lemah sehingga tercapai keseimbangan antara keduanya. Sedangkan pada saat tidak berpuasa, keseimbangan tersebut dapat tercapai jika makanan dan minuman yang kita konsumsikan sesuai dengan perbandingan yang seimbang. Oleh karena itu perlu kita jaga demikian sehingga kita akan menjadi orang-orang yang memang betul-betul puasa yang sangat baik untuk tubuh kita. Kemudian meningkatkan fungsi organ reproduksi. Berdasarkan hasil riset di laboratorium hewan lembaga penelitian ternak Amerika Serikat terhadap 864 ekor ayam bertelur yang produktivitasnya telah menurun, terbukti bahwa 75% ayam-ayam tersebut dapat kembali bertelur setelah diberi terapi puasa selama 10 hari. Jadi sebelumnya ayam-ayam tersebut sudah tidak lagi bertelur. Jadi kemudian setelah diberi puasa, ternyata memang telur-telur tersebut akan memproduksi telurnya terus menerus. Kemudian meremajakan sel-sel tubuh. Organ-organ tubuh terdiri atas jaringan-jaringan yang merupakan kumpulan dari sel-sel sejenis. Ada berbagai sel di dalam tubuh kita, di dalam tubuh manusia ini, antara lain sel darah. Itu ada sel darah, ada sel tulang selangka, sel otot dan sel lemak. Sel-sel tersebut itu mempunyai bentuk yang beraneka ragam, dari yang berbentuk bulat, gepeng atau bercabang, pipi, hingga bentuk-bentuk lainnya ketika menjalani puasa. Jadi oleh karena itu puasa itu sangat penting bagi pertumbuhan sel dalam tubuh kita, dari berkembang biaknya sel-sel dalam tubuh kita, baik sel darah putih maupun sel darah merah. Kemudian juga kalau kita berpuasa tentunya akan membuat kulit itu lebih sehat dan berseri. Jadi setiap saat tubuh mengalami metabolisme energi, yaitu peristiwa-peristiwa perubahan dari energi yang terkandung di dalam zat-zat gizi tersebut yang menjadi energi potensial di dalam tubuh kita. Kemudian sisanya itu akan disimpan di dalam tubuh
sel ginjal, sel kulit, dan pelupuk mata. Jadi serta di dalam bentuk lemak dan glikogen. Kemudian juga cadangan gizi ialah yang sewaktu-waktu akan dimakan menjadi energi. Andai kata kita gunakan, artinya kita berolahraga, kita main bola, tentunya ini akan cair daripada apa yang disimpan tadi akan diambil. Jadi kalau ada glikogen ada di dalam darah, kalau kita mengeluarkan tenaga, tentu dia akan memberikan dampak kepada sel-sel tersebut. Kemudian sebagaimana kita ketahui bahwa Dr. Muhammad Dawahiri itu seorang ahli penyakit kulit dari Universitas Kairo mengatakan hubungan antara makan dan penyakit kulit erat sekali. Karena itu berpuasa, berpantang makan dan minum untuk suatu masa dapat mengurangi kadar air pada tubuh dan darah kita. Jadi oleh karena itu beliau mengatakan bahwa memang dasar penyakit-penyakit ini adalah dari makanan. Baik penyakit disebabkan oleh mikroorganisme maupun penyakit karena memang disebabkan oleh enzim-enzim tersebut. Jadi apalagi mikroorganisme yang sekarang ini kita beli makanan, minuman itu di mana-mana, di jalanan itu yang tidak ditutup itu akan terkontaminasi dengan kuman-kuman penyakit. Karena kalau kita hitung-hitung kuman-kuman itu banyak sekali, bermacam ragam kuman ada di dunia ini. Memang Allah sudah berikan seperti itu kepada kita. Jadi oleh karena itu kitalah berhati-hati membeli makanan yang terlampau terbuka, bebas, itu yang kita makan kelak nanti habis maghrib bisa sudah mencari kita. Jadi oleh karena itu tentunya ini harus kita jaga oleh kita. Kemudian Philander Nikitin yaitu seorang menyimpulkan bahwa tanpa memperoleh makanan proses ketuaan manusia itu akan bisa dihambat. Nah, ini tanpa memperoleh makanan proses ketuaan manusia akan bisa dihambat secara biokimia, yaitu sarjana biokimia Rusia ini sudah mengadakan eksperimen untuk membuktikannya. Jadi tikus-tikus yang biasa hanya berumur 2,5 tahun dengan jalan menyetop suplai makanan, tikus-tikus itu berhasil diperpanjang umurnya sampai dengan 4 tahun. Inilah barangkali hasil penelitian yang memang bisa kita percaya bahwa hasil penelitian pada tikus-tikus tersebut tentunya akan memberikan dampak umur panjang. Juga barangkali kita makin kita banyak puasa, macam-macam puasa, seperti puasa Nabi Daud, ada puasa 1 hari selang, ada Senin Kamis sebelum puasa, sebelum Ramadan. Jadi itu bisa kita laksanakan, adalah semuanya itu untuk memperbaiki sel-sel kita, sel-sel kulit kita supaya kita indah, apalagi yang perempuan-perempuan ini. Jadi kalau puasa karena perempuan itu sering cemilan. Jadi oleh karena itu juga berpuasa sangat bagus bagi kepentingan tubuhnya. Inilah barangkali sekeliling, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita, untuk saya pribadi, dan mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya puasa ini sehingga puasa kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberi pahala kelak yaumil mahsyar. Itu sudah pasti. Kepada Allah saya mohon ampun, sama manusia saya minta maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.